Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua tentu saja kaget mendengar kabar Kejaksaan Agung menyatakan mundur dari proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dalih yang disebut oleh Kejagung adalah karena Bareskrim Polri telah memulai penyidikan kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 dan 263 KUHP. Hanya saja kita semua menjadi bertanya-tanya apakah murni karena ada penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim atau ada tekanan dari oligarki terhadap Kejagung. Pihak Kejagung sendiri mengatakan bahwa dasar penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus ini adalah karena ada MOU antara Kejaksaan Agung, KPK, dan Mabes Polri, di mana dalam kesepakatan 3 lembaga penegak hukum ini, jika ada salah satu institusi penegak hukum telah memulai penanganan suatu perkara, maka lembaga yang lainnya mengalah untuk tidak menangani kasusnya. Kritik yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal. Yang pertama, MOU tersebut adalah MOU yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana korupsi, di mana dalam kasus tindak pidana korupsi memang 3 institusi lembaga penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Sementara dalam kasus pagar laut yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri bukanlah tindak pidana korupsi, tetapi yang sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri adalah kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan tindak pidana dugaan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik ya sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP dan dijuntukan dengan pasal 55 dan 56 KUHP, sehingga jadi tidak relevan alasan Kejagung mundur karena hari ini Bareskrim Mabes Polri tidak sedang menangani kasus korupsinya, tetapi tindak pidana umum yang hari ini ditangani juga oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Kedua, jika alasan disampaikan Kejagung adalah bahwa tipikor itu bisa saja bermula dari tipidum yang kemudian akan ditingkatkan tindak pidana khusus jika ditemukan, ini juga tidak relevan. Apalagi jika dalihnya adalah ada tidaknya suap atau gratifikasi. Karena suap atau gratifikasi itu hanyalah salah satu dari banyak tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Justru yang pertama harus dilakukan penyelidikan terhadap kasus ini oleh Kejaksaan Agung atau institusi negara lainnya yang melakukan penanganan korupsi adalah dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan motif untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pagar laut dan sertifikat laut ini jelas motifnya hanya untuk menguntungkan korporasinya Agung Sedayu Group yang ingin melakukan membangun industri properti di atas laut dengan dalih reklamasi menggunakan pendekatan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021 tentang tanah musnah yang bisa direklamasi. Kedua, kita juga sudah tahu kerugian itu jelas dirasakan oleh nelayan yang sudah ada yang menghitung juga kerugian nelayan akibat terhalangi oleh pagar laut. Juga potensi kerugian negara karena laut akan dikuasai oleh oligarki properti yang dalam hal ini sudah diakui sertifikat-sertifikat pagar laut itu diantaranya dimiliki oleh anak usaha, 2 anak usaha Agung Sedayu Group. Alasan yang ketiga adalah jangan-jangan ini adalah hasil ya kesepakatan jahat yang dilakukan oleh oligarki untuk mengintervensi lembaga penegakan hukum kita agar mundur dari tipikor tindak pidana korupsi. Karena sejatinya tidak mungkin ada sertifikat laut terbit kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Tidak akan pernah ada sertifikat laut terbit kalau tidak ada perbuatan melawan hukum. Semua ini jelas merugikan keuangan negara dengan adanya pagar laut dan sertifikat yang merampas tanah milik negara di laut yang dikuasai oleh entitas swasta atau korporasi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apakah kasus korupsinya
akan dipetieskan atau dihilangkan dengan mundurnya Kejaksaan Agung? Apakah akhirnya kasus pagar laut ini akan dilokalisir dan disimplifikasi seolah-olah hanya dilakukan oleh Arsin Kades Kehot dan beberapa aktor lapangan lainnya, sementara para pejabat penyelenggara negara, para oligarki yang membiayai proses perampasan tanah laut ini akan dilepaskan oleh institusi penegak hukum? Kita lihat saja bagaimana kinerja aparat penegak hukum ke depan, dan kita lihat bagaimana kinerja komitmen Saudara Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Republik ini.